menyatukan mereka karena mereka sama-sama cinta motor. Ada yang cinta sepeda, ada yang cinta kelompok dan golongan. Tapi kita berkumpul di tempat ini karena kita sama-sama muslim. Kita sama-sama percaya bahwa suatu hari kita akan dibangkitkan setelah kita mati. Tapi terkadang perkumpulan itu kurang menyatukan hati walaupun jasad bersatu. Karena kita tidak menumbuhkan rasa cinta kepada saudara kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai dalam kehidupan dunia, kelak pada hari kiamat mereka akan saling membenci, saling bermusuhan. Yang hari ini bergandengan tangan, yang hari ini memberikan dukungan kepada kawan, kepada kelompok dan golongan, apabila bukan karena ketakwaan kepada Allah, semua akan jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Benarkah kita bertakwa? Yang pakai baju biru, nah, antum kenal sama yang pakai baju merah? Enggak kan? Kenal sama yang baju di sebelahnya? Enggak juga. Antum kumpul bareng tapi enggak kenal, jemaah. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang semua kenalan baru kita kajian. Loh, benar jemaah. Antum kenal, itu saudara antum. Tak kenal maka tak sayang. Antum kadang-kadang duduk bersama tapi sendirian antum. Tanya namanya dari mana, namanya siapa, dari mana, apa profesinya, untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Loh, diam aja. Ya udah mulai. Mak-mak juga kayak gitu di atas ya. Ana bentar lagi tanya lagi. Kalau nggak kenal, masih nggak kenal dengan sebelahnya, Ana nggak lanjut kajian. Kalau udah kenal kan? Antum udah kenal di sana. Udah. Tanpa kecuali jamaah ya. Nama, dari mana, profesinya apa. Anda bentar lagi akan tunjuk salah satu. Iya, yang baru datang duduk langsung kenalan sama ini kanan dan di kirinya. Jamaahnya taqaddam. La fi makan. Sudah. Nah, anak akan ambil contoh 3, 1, 2, 3. Nah. Iya, yang pakai peci coklat. Nah, antum kenal sama ini kanan antum? Hah? Belum? Astagfirullahaladzim. Dari tadi dikasih waktu, kenalan dulu. Hah? Lo kesana kan kanan kiri, anak bilang. Nah, kenalan lagi kalau gitu jemaah. Udah kenal? Udah kenal? Siapa namanya? Dari mana? Nah, kerjanya apa? Antum belum lengkap antum. Mungkin kerjanya sama antum dia. Nah, kasih hadiahnya. Mana hadiahnya? Bagikan ke dia. Nah, 2 hadiahnya. Taib.
Dua biar kasihkan kepada Pak Wawan tadi itu. Nah, ana mau tanya yang di sini. Yang pakai peci biru. Nah, yang di kiri antum kenalan tuh? Siapa namanya? Dari mana? Oh, belum kenal antum. Apa kerjaannya? Gimana? Belum kerja? Apa? Wira swasta. Ada ASN, ada wira swasta. Kerjaannya apa wira swasta? Jualan apa kek? Pedagang. Ahibati fillah. Boleh jadi antum pulang dari sini tambah saudara dan tambah rizki. Tapi antum nggak mau kenalan gitu. Sok paling alim. Nah, kasih hadiahnya juga dia. Antum sibuk mana panitia yang bagi hadiah? Antum pegang kamera. Nah, Taib yang sebelah kiri. Ana mau tanya sama yang pecinya hijau. Mana yang hijau? Ya mana aja pokoknya yang hijau. Nah, antum kenal sama yang kiri antum? Siapa namanya? Siapa? Pak Lukman. Dari mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung mah dari mana? Gede Bandar Lampung ini. Antum tanya dari kampung mana, kecamatan mana? Udah tahu? Antum dari mana? Masya Allah. Kerjaannya Pak Lukman apa? Apa? Karyawan apalah. Astagfirullah. Kasih hadiahnya juga. Mana? Udah. Ahibati fillah, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau antum duduk sama orang yang antum tidak kenal, nggak enak. Boleh jadi lutut dia menaikin lutut antum. Antum lihat nih orang, ya Allah, ngaji tapi kayak gini perbuatannya. Ahibati fillah, itu saudara kita. Saudara kita. Tapi sebelum kita mulai, tangan antum letakkan di pundak saudara antum. Nah, ya, semuanya jemaah. Yang mak-mak juga sama di atas. Ya, antum pijetin saudara antum itu jemaah. Nah, yang baru datang ayo masuk ke dalam. Masya Allah, Masya Allah. Udah cukup. Nanti kita lanjut. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jemaah. Beliau bagaimana mempererat hubungan di antara para sahabatnya, membuat mereka saling mencintai, menjelaskan kepada mereka hak-hak saudara sesama muslim, dan hak yang paling utama saudara kita itu hak cinta. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bayangin cuma. Ukuran iman antum selaras dengan kecintaan antum kepada saudara antum. Mama itu kadang-kala bikin grup sendiri-sendiri cuma. Kelompok sendiri. Jangan. Kalau ada akhwat yang nggak pakai cadar, sebutannya apa? Cewek. Ini ada cewek datang. Kalau pakai cadar akhwat. Ya apa bedanya? Ada cewek, ada akhwat, semuanya cewek. Semuanya akhwat. Jadi tolong kita berusaha mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ketika ada tempat kosong di sebelahnya, panggil. Fadhal. Ada tempat kosong di sini. Allahumma salli wa sallim
ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Benarkah kita Islam, jamaah? Sepertinya benar. Benarkah kita beriman? Ya, semua mengaku beriman. Buktinya dia duduk di masjid ini. Benarkah kita sudah hijrah? Atau kita hanya ikut angin saja? Kita pura-pura beriman. Atau kita ikut-ikutan? Atau karena kita hidup di negeri dengan mayoritas muslim, maka kita jadi beriman? Atau karena kedua orang tua kita Islam, kita pun jadi Islam? Boleh jadi kalau kita di tempat lain mungkin kita berubah, tidak seperti kita sekarang. Allah menyebutkan tentang sebagian manusia yang hadir di Masjid Nabawi, salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mendengarkan untaian nasihat dan mutiara hikmah dari lisan baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, duduk bersama Nabi, duduk bersama para sahabat, ikut perang berjihad di jalan Allah azza wa jal. Tapi apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 8? Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hadir pengajian, mereka duduk di Baitullah, mereka berbicara dengan lisan umat Islam, ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka sejatinya tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Cuma mereka nggak sadar, jemaah. Menurut mereka dunia ini segala-galanya. Dia tidak tahu bahwa embahnya sudah mati, bapak embahnya juga mati. Kita sedang menunggu antrian yang sama. Rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain. Tempat usaha yang kita kuasai dulu milik orang lain. Lalu kemana pemilik aslinya? Pergi dan tidak pernah kembali. Kita pun akan pergi selama-lamanya. Fi qulubihim marad. Nih, ada kelompok manusia yang di hatinya ada penyakit. Dan penyakit paling berbahaya adalah penyakit hati, jantung. Bahkan kita melihat sekarang ada rumah sakit khusus jantung. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit di hati mereka. Kecintaan kepada dunia, lupa dengan akhirat, yang dipikirkan hanya perut dan yang di bawah perutnya. Allah tambahkan penyakit kepada dia. Hidup semakin berantakan dan sengsara gara-gara sakit. Antum lihat orang kalau sudah sakit jantung, jalan pun tak nyaman, makan pun diatur, dan terus obat dia konsumsi. Yang jadi masalah nih, orang tambah hari tambah sakit. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih gara-gara mereka mendustakan. Mereka orang-orang munafikin. Kita perlu jujur, jemaah. Kita benar beriman apa enggak? Antum perlu duduk dengan diri antum sendiri di tengah malam yang gelap gulita, tatkala istri dan anak-anak tidur.
yang punya istri. Kalau nggak punya istri, ya antum duduk sendiri di kamar antum hamparkan sejadah, antum tanyakan kepada diri antum, ana nih beriman kepada Allah dengan jujur, dengan benar atau tidak? Atau ana beriman karena kondisi, ana beriman karena lingkungan? Ada jemaah yang dia menjalankan sunnah karena lingkungannya sunnah. Para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Abi Mulaikah, dia mengatakan sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Semua dari 30 sahabat yang dijumpai itu, semua takut dia itu pura-pura beriman. Takut mereka itu dengan kemunafikan. Jadi orang itu ketika benar keimanannya, dia takut dengan sifat nifak. Umar bin Khattab, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau mendatangi seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Siapa nama sahabat itu? Tunggu dulu. Hudzaifah ibnul Yaman. Kasih hadiahnya jamaah. Hudzaifah ibnul Yaman. Datang Umar bin Khattab khusus menanyakan, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namaku ada nggak pada list orang-orang munafik yang ada pada dirimu? Hudzaifah punya list nama-nama orang munafik. Nabi tidak sampaikan kepada Abu Bakar, Nabi tidak sampaikan kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali radhiyallahu taala anhum. Nabi sampaikan kepada Hudzaifah. Umar takut jemaah. As-Sammani. Kata Hudzaifah, la wala uzakki ba'daka ahad. Sudah, enggak ada, aku akan memberikan tazkiyah, kebebasan dari kemunafikan setelah engkau untuk orang lain, enggak ada. Akhirnya Umar, kalau ada orang yang ya kayaknya munafik, dia lihat Hudzaifah mensolati atau tidak. Kalau enggak mensolatin, Umar enggak ikut menyolatin. Itu di kalangan para sahabat jamaah. Mereka melihat wahyu itu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyaksikan dengan kedua mata mereka manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Tapi pura-pura beriman jemaah. Antum pikir antum semua beriman? Ya harapan kita seperti itu. Tapi kita perlu takut dengan kemunafikan. Kata Hasan al-Basri, dia bersumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, ma madha mu'minun qat wala baqi illa wa huwa yakhafu minan nifaq. Tidak ada orang beriman yang sebenarnya, yang sudah lewat dan yang masih tersisa, melainkan dia takut dengan kemunafikan. Wa ma aminahu illa munafiq. Orang yang merasa aman, oh enggak, saya mukmin, munafik deh. Malah seperti itu ya. Ahibati fillah, Allah akan turunkan ujian untuk membuktikan kejujuran kita sama Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan, oh saya beriman, saya muslim, saya sudah hijrah, kemudian mereka tidak difitnah?
akan Allah uji jemaah, untuk membuktikan kebenaran iman antum. Ada orang yang bohong. Ada laki-laki yang kalau di rumahnya puasa di bulan Ramadan, waktu sahur, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah sahur. Sahur sama istrinya, sama anaknya, barakallahu fiik. Ke kantor sarapan, Nah, makan siang di kantor. Nanti sebelum maghrib pulang, ya Allah, bismillah, haus banget, ya Allah, ya Allah, kita mau berbuka. Nggak puasa nih. Ada orang-orang kayak gitu. Yang di rumah kelihatan baik, sebenarnya dia membohongi diri dia sendiri. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, orang sekampung nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah akan berikan ujian, fitnah. Fitnah itu bisa berupa perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, larangan-larangan Allah, musibah-musibah yang menimpa dia. Allah katakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami telah memberikan fitnah, ujian, cobaan, bala kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, sehingga benar-benar nampak, kelihatan mana yang jujur dalam keislamannya, mana yang jujur dalam hijrahnya, mana yang jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan kelihatan mana yang bohong, mana yang dusta. Ahibati fillah, di surat Al-Hajj ayat 11 Allah ceritakan tentang kelompok munafik yang dikasih ujian, kelihatan kalau dia ternyata pura-pura beriman. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia hidupnya senang, rezekinya lancar, usahanya sukses, istrinya taat dan nurut, dia mengatakan, ini agama yang benar, ini benar-benar hijrah, ana baru tahu ini kebenaran. Wa in asabathu fitnah, kalau ternyata setelah dia hijrah, dia tambah miskin, tambah susah. Ya Allah, Ustaz, dulu ana sebelum hijrah senang hidup ana, kok setelah hijrah tambah miskin ana, Ustaz? Kayaknya nggak benar ini. Inqalaba ala wajhihi, dia tinggalkan keistiqomahan, bahkan sebagian meninggalkan agamanya. Khasirat dunya wal akhir, ini orang rugi dunia dan akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin, dan itu kerugian yang nyata. Ahibati fillah, ada cerita orang Badui yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasai. Orang Badui ini datang kepada Nabi SAW menyatakan keimanannya, dan dia mengikuti Nabi SAW, lalu mengatakan, uhajiru ma'ak, aku akan hijrah bersamamu. Dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan usaha dan tempat kerjanya di Badui sana, dia bergabung dengan Nabi SAW, berangkat ke kota Madinah. Fa'usan Nabi SAW bihi ba'du ashabi. Biasanya kalau ada orang masuk Islam, ada orang baru hijrah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk ngajarin dia. Dan di sini orang-orang yang hijrah, orang-orang yang punya masa lalu yang gelap, yang dia nggak paham agama, kemudian dia mendapatkan hidayah, apa yang harus dia lakukan? Belajar. Sebelum beramal, belajar. Biasanya Nabi SAW mengatakan, Allimu akhakum al-Quran wa faqihuhu fi dini. Ajarkan Quran kepada saudara kalian dan fahamkan dia tentang agamanya, supaya dia hijrah tidak modal semangat doang.
Orang yang modal semangat doang, nanti kalau datang angin dan badai yang menerpa, bisa balik lagi dia. Diajari, difahamkan tentang agamanya. Akhirnya diajarin sama para sahabat Nabi. Tiba-tiba datang sebuah peperangan. Orang itu pun ikut perang. Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan harta rampasan perang dan membagikan kepada para sahabatnya. Orang Badui ini dikasih. Dia yang menjaga punggungnya umat Islam. Ketika dia dikasih harta, apa kata dia? Mahada. Apa ini? Apa ini? Antum kalau kasih fulus, jazakallah khair. Kayaknya kurang banyak gitu kan. Ini orang Badui mengatakan mahadha. Apa ini? Qala qismun qasamahu lakan Nabi SAW. Itu bagianmu yang dibagikan sama Nabi SAW. Langsung diambil sama orang ini. Dia menjumpai Nabi SAW mengatakan, mahadha ya Rasulullah. Apa ini wahai Rasulullah? Qasamtuhu lak. Itu bagian yang aku bagikan buat engkau. Apa kata orang Badui ini? Ma'ala hadha ittaba'tuka. Bukan untuk ini aku mengikuti jalanmu. Bukan untuk dapat harta, untuk dapat kesenangan dunia, bukan. Lakin ittaba'tuka ala an urma ila hahuna. Aku mengikutimu dengan harapan ada panah yang menembus leherku ini. Dia menunjukkan ke lehernya. Fa'amut fa'adkhul jannah. Kemudian aku mati, aku mau masuk surga, kata dia. Jamaah, Nabi SAW pernah menggambarkan kepada para sahabatnya tentang dunia yang kita tempatin sekarang. Permisalan kenikmatan dunia dengan akhirat ini seperti orang yang mencelupkan jarinya ke samudra. Antum lihat ya, antum coba berangkat ke laut. Yang biasanya orang tua berangkat ke laut untuk menikmatin laut, sekali-kali antum bawa anak dan keluarga ke laut, lalu antum celupkan jari antum. Katakan kepada, kau lihat nih nak, tetesan ini adalah dunia yang sekarang diperebutkan 8 miliar manusia. Tetesan itu, lautan itulah akhirat. Ini orang ketika dikasih harta, enggak, bukan ini. Aku tuh kepingin mati syahid. Aku ingin masuk surga. Apa kata Nabi SAW? In tasduqillah yasduq. Kalau engkau jujur sama Allah, Allah akan berikan apa yang kau inginkan. Sudah, falabithu qalilan thumma nahadu fi qitalil adu. Ya, mereka istirahat beberapa waktu, tahu-tahu ada waktu memerangi musuh dan mereka berperang. Lalu orang Badui itu digotong, dibawa kepada Nabi SAW. Dia kena anak panah di tempat dia nunjuk, jemaah. Faqala Nabi SAW, ahu, benar dia ini, benar dia ini. Qalu na'am ya Rasulullah, betul dia ini ya Rasulullah. Sadaqallah fa sadaqallah, dia jujur sama Allah, maka Allah pun memberikan apa yang dia inginkan. Thumma kafanahu Nabi SAW fi jubbatin Nabi SAW. Dikafani orang ini dengan jubahnya Nabi SAW. Lalu dihadapkan untuk disolatin. Dan di antara doa yang Nabi panjatkan dalam solat itu mengatakan, Allahumma hadha abduka. Ya Allah, ini hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia keluar meninggalkan kampung halamannya, pergi dari tempat tinggalnya di jalanmu, faqutila syahidan. Dia mati syahid. Ana syahidun ala dzalik. Aku menjadi saksi buat dia ya Allah. Jamaah, kita jujur enggak sama Allah insyaallah? Jujur ingin menegakkan sunnah, jujur ingin menebarkan dakwah ini, atau kita cari dunia dan popularitas,
atau kita cari kesenangan. Sebagian orang meninggalkan pekerjaan lamanya yang syubhat bahkan haram karena dapat pekerjaan yang halal. Kalau enggak, dia tetap di kerjaan yang lama. Allah melihat kepada isi hati kita, dan Allah tahu benarkah kita sama Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ahibati fillah, jujur itu bukan hanya di ucapan. Ya, jujur di ucapan itu ketika yang dia ucapkan sesuai dengan kebenaran. Tapi ada jujur dalam perbuatan, yang mana yang dia lakukan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kepala untuk jasad dia, dan jujur dalam kondisi amalan hatinya dan amalan raganya itu benar-benar untuk Allah saja. Dan dia berusaha dengan raganya mencapai apa yang ada dalam hati dia. Makanya bicara sodakoh, Nabi SAW mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti kejujuran. Sodakoh itu dari sidik, dari kejujuran. Jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kriteria orang-orang yang jujur. Di surat Al-Baqarah, satu ayat, di ayat 177, Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan ke kiblat timur atau barat, enggak. Karena dulu kiblatnya umat Islam menuju ke Masjidil Aqsa, tahu dirubah. Allah jelaskan, kebaikan itu bukan mengarah ke satu arah. Walakinnal birra, yang namanya kebaikan itu, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu ada, Allah itu esa. Dalam penciptaannya semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang berkuasa di muka bumi ini. Dalam peribadatan kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Dalam asma dan sifatnya, Allah itu esa, tidak ada yang menyerupai Allah Jalla Jalaluh. Beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Jamaah, beriman dengan hari akhir ini merupakan motivasi yang kuat yang membuat kita taat. Antum kenapa hadir di majelis ini? Dapat apa antum? Ada nasi bungkus dibagi nanti panitia? Nggak ada? Ada fulus? Gimana panitia? Nah, antum kalau dikasih fulus antum akan balikin. Bukan karena ini anak hadir di majelis. Kayak orang Badui tadi kan? Ya enggak, anak bukan karena ini. Tapi kalau dikasih, ya alhamdulillah. Tuh Badui, jujur dia. Dia tanya, kenapa? Aku bukan mau ini. Aku datang ke majelis ilmu bukan karena ada makanan, bukan ada pembagian sembako lah. Yaumul akhir, aku beriman bahwa langkahku ke rumah Allah ini dicatat, dudukku dicatat, tidurku. Ada yang tidur jamaah? Dicatat juga antum kalau tidur. Antum pikir, Anda lihat sebagian sudah mulai.
Dia mengatakan, Ustaz, anak ini khusyuk Ustaz, menyerap yang disampaikan Ustaz sampai ke relung hati. Tahu-tahu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jemaah. Maka antum kalau lihat saudara antum tidur, bangunkan. Ustaz nggak kenal, nggak enak. Kata dia udah kenalan. Kalau belum kenalan, antum pura-pura kenalan. Ahlan, dari mana antum? Dia bangun nanti jemaah. Itu saudara kita. Maka beriman dengan hari akhir seperti orang Badui tadi. Dia beriman ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia beriman bahwa ada 4 sungai di surga. Dia beriman bahwa semua yang dia inginkan akan dia dapatkan kelak nantinya. Itu yang memotivasi kita untuk hadir ke tempat ini. Sholat malam ketika orang-orang tidur, apa yang memotivasi antum? Banyak utangnya. Ada orang kayak gitu. Sholat malam untuk dunia, untuk hari akhir jemaah. Allah selesaikan urusan dunia antum, tapi antum beriman bahwa akan ada hari dibangkitkannya manusia dan penghuni surga itu, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya. Kita nih udah bulan Rajab, kurangi tidur antum, mulai sholat malamnya ditambahin. Kalau biasanya bangun 5 menit sebelum subuh, sholat witir 1 rakaat, tambah sekarang 30 menit sebelum subuh. Kenapa? Beriman dengan hari akhir. Wal malaikah, tuh beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Antum ketika sendirian, ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Udah mau isya jemaah? Belum lah. Tidak ada yang terucap kecuali ada yang mencatat. Sehingga ketika antum ngomong, ketika antum nulis komentar, antum tahu akan ada yang mengawasi. Beriman dengan malaikat. Wal kitab, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Naam, antum jangan noleh ke belakang antum. Nah, ya, sebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Udah, nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lain. Setiap Jumat kita mendengar imam mengatakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kasih hadiahnya. Baik, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebutkan antum. Nah, 7 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib Atid. Raqib Atid sifat Raqibun Atid, yang mengawasin dan yang menyimpan. Apalagi Malik Ridwan. Malik itu penjaga neraka, Ridwan itu penjaga surga. Tapi nggak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa penjaga neraka itu Ridwan. Penjaga surga itu Ridwan. Ya khazinul jannah. Maka kita beriman. Yang disebutkan namanya kita imani. Yang tidak disebutkan namanya, ya kita beriman secara umum. Kemudian nabi-nabi, selesai nih. Beriman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kitab dan nabi. Lalu wa atal mala ala hubbihi. Dia suka berbagi dengan harta yang dia cintai. Siapa yang tidak cinta sama harta? Angkat tangan. Kalau ada orang nggak suka sama harta, bawa ke rumah sakit.
Betul, sakit dia. Sakit. Makanya Allah katakan wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan orang-orang bodoh jangan kasih harta. Dia nggak tahu ini fulus apa ini. Mungkin dia buang-buang ke jalan. Kalau antum berikan uang kepada kambing atau ayam di rumah antum atau kucing, fadol. Antum nih anak kasih 100.000 ya. Antum cari makanan. Kira-kira kucing itu apa akan terima? Mungkin dilihat antum. Ini orang waras enggak. Ahibati fillah. Orang yang jujur itu suka berbagi dengan hartanya. Kepada siapa dia bagikan? Dzawil qurba. Kepada kerabat-kerabatnya. Nah, kenapa pakai kipas? Belum waktunya kita. Kayaknya dijalankan kipasnya supaya anak nggak masuk angin, jangan. Nah, diputerin. Hana waktu salat. Nah, 10 menit lagi. Hana dapat 5 menit di sini. Mana yang benar? 10 daqaik. Masya Allah. Gimana tuh? Ya ada khilaf, nanti lah nggak apa-apa lah, diundur dikit nggak apa-apa juga. Nah, baik. Kita lihat ya, Allah akan sebut di akhir ini, di akhir ayat ini Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu. Mereka orang-orang yang jujur. Orang yang suka berbagi harta, Allah sebutkan jangan engkau berbagi sama yang jauh-jauh dulu. Allah sebutkan di sini siapa? Dzawil qurba, kerabatmu. Kalau engkau mau sedekah membantu, perhatikan kerabatmu. Nabi SAW menyebutkan ketika engkau bersedekah kepada kerabat, engkau dapat pahala double. Shadaqatun wasilah. Pahala sedekah dan pahala silaturrahim. Di antara pahala sedekah Allah akan kasih ganti. Di antara pahala silaturrahim diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Maka tolong ketika antum punya harta, antum lihat kanan kiri antum. Keponakan, sepupu 2 kali. Nah, ana mau tanya di sini. Mana yang ana mau tanya? Nah, antum. Iya. Sebutkan nama antum. Siapa? Agung Budi Laksono bin Lukito bin Sajuri bin kasih hadiahnya aja. Bagaimana kita akan melaksanakan ayat ini ketika kita tidak hafal dengan nasab kita? Nabi SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Kalian pelajari nasab kalian. Tujuannya apa? Bukan untuk berbangga-banggaan. Tujuannya dengan itu engkau bisa menyambung rahimmu. Jadi ketahuan, oh anak punya saudara di sana, kayaknya susah hidupnya. Saudara apa? Ya sepupu 2 kali lah umpamanya. Keponakan ya agak jauh lah Ustaz. Tapi karena engkau punya nasab, maka nasihat ana udah kasih hadiah aja. Udah. Pulang dari sini antum bikin pohon nasab. Jangan ngarang tapi. Artinya bikin dari kakek, dari bapaknya kakek, diurut kemudian. Antum cari saudara-saudara antum. Saat itulah antum bisa melaksanakan ayat ini. Dzawil qurba. Anak punya grup keluarga. Keluarga dari pihak ibu, keluarga dari pihak ayah. Kalau ada salah satu anggota keluarga, anggota grup itu yang kena musibah, yang sedang susah hidupnya, kita bikin grup baru jemaah. Untuk mengumpulkan donasi. Soalnya kalau kita kumpulkan donasi, ada dia di situ, malu dia. Kita bikin grup baru, setelah selesai donasi, grup ini dibubarkan. Balik lagi kita ke grup sana. Untuk menjaga hati saudara kita.
Kadang-kala kita ini sibuk, kita nggak tahu kalau saudara kita sedang kena musibah. Tapi dengan kita punya grup, kita akan tahu, oh fulan seperti ini, fulan lahiran, fulan anaknya meninggal dunia, fulan anaknya alhamdulillah juara 1. Di sini kita bisa memberikan yang namanya ya silaturahim kepada mereka, kerabat jemaah. Sebelum antum bangun masjid, sebelum menyumbang janda-janda, antum cari kerabat antum. Dan subhanallah ya, ketika anda memperhatikan ya kondisi masyarakat, biasanya di setiap keluarga itu ada yang sukses. Adalah 1 yang sukses, 2 yang sukses. Maka di sini Allah bebankan kepada mereka untuk membantu kerabatnya. Wal yatama, dia berbagi kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnas sabil, orang-orang yang terputus, yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kampung, ke negerinya. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta. Kita berbagi kepada orang-orang yang minta, yang memang kita tahu dia itu membutuhkan. Karena ada orang-orang yang minta-minta profesi. Kerjanya apa? Minta-minta saya. Kan ada ayatnya, wasailin. Ya bukan. Minta-minta itu ada kondisi yang haram. Bagaimana orang yang minta-minta padahal dia tidak membutuhkan, itu yang jadi profesi? Maka dia akan datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atul lahm. Di wajahnya nggak ada daging. Di dunia aja mulai orang minta-minta pakai topeng di pinggir jalan. Dia malu kalau ketahuan. Nanti pada hari kiamat dia akan nunduk terus karena tinggal tengkorak doang wajahnya. Kita berbagi kepada orang minta yang memang dia membutuhkan. Wa fir riqab, dan berbagi dalam rangka membebaskan budak. Selesai itu yang berkaitan dengan harta. Lalu Allah katakan wa aqamas shalah, orang ini mendirikan salat. Wa ataz zakah, tadi bukan urusan zakat, bukan. Urusan berbagi yang lebih dari zakat. Kalau zakat mah cuma 2,5%. Lalu Allah sebutkan dia melaksanakan kewajiban dia dalam harta. Baik, kita dengarkan azan dulu sepertinya, kemudian kita lanjutkan. Allahumma rabbana jemaah, kita lanjutkan kajian kita. Salatnya nanti diakhirkan insyaallah, supaya kita tetap dapat pahala salat. Orang yang nunggu salat itu dihitung salat. Tapi kalau kita salat duluan, yang selesai salat sudah tidak dihitung salat. Dan Nabi SAW ingin mengakhirkan sholat isya itu sampai tengah malam. Jadi insya Allah kita sholat isya jam 11 kira-kira. Kalau bukan takut menyusahkan umatnya, Nabi SAW sudah mengakhirkan isya. Artinya lebih afdol sebenarnya. Karena ada orang yang mengatakan, Ustaz, sholat tepat waktu itu afdol, Ustaz. Iya, kita sholat jam 11 pun tepat waktu. Kalau sholat sekarang itu di awal waktu, tapi tepat waktunya masih tetap waktunya sholat seperti itu, belum keluar waktunya. Iya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kembali kepada kriteria orang-orang yang jujur sama Allah SWT. Mereka mendirikan sholat dan mereka mengeluarkan zakat. Ini Allah tekankan. Karena di masyarakat ada standar-standar orang baik yang tidak sesuai dengan syariat. Fulan Masya Allah Ustaz, kalau sodakoh ya, ini jalan dia yang ngaspal Ustaz, paving dari dia, Masya Allah, masjid dia yang bangun,
sayang fulan nggak sholat. Nggak sholat orang baik. Enggak. Allah sebutkan wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Kalau ada orang baik kepada masyarakat, akhlaknya mulia di hadapan masyarakat, tapi nggak sholat, bukan orang baik. Karena yang pertama dihisab pada hari kiamat apanya? Sholatnya. Sholat yang baik, yang lainnya insya Allah baik. Kalau sholatnya nggak benar, bagaimana sodakohnya dia, Ustadz? Bagaimana umrohnya dia? Bagaimana hajinya dia? Allahu a'lam. Mungkin pura-pura. Kenapa berangkat haji? Ya nggak enak dilihat masyarakat. Katanya udah fulus banyak, belum berangkat haji. Berangkat haji dia. Ada masyarakat seperti itu. Orang dia sholatnya belum benar, maka perhatikan sholatnya. Dan ana pernah berjumpa dengan orang yang haji. Dia haji waktu itu ana yang bimbing. Dia ngomong, Ustadz, ana baru pertama sholat, Ustadz. Karena dia dapat warisan sama keluarganya, dikatakan ayo berangkat haji. Akhirnya berangkat haji. Dan alhamdulillah pulang haji sholatnya jadi benar. Karena memang sholat ini ukuran. Wa aqamas shalah wa ataz zakat. Zakat tolong diperhatikan. Zakat itu bukan hanya zakat harta. Ada zakat pertanian, zakat hewan ternak, ya, yang semuanya orang harus belajar tentang hal itu. Lalu Allah katakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini orang kalau janji ditepati. Tolong yang bekerja, engkau punya kontrak kerja, engkau menekan syarat-syarat di tempat kerjamu, hak dan kewajiban tepati. Jangan sampai setelah engkau hijrah, engkau jadi mengutamakan kajian. Alhamdulillah Ustaz, kerjaan mah dunia, ana mau ngaji. Nggak apa-apa antum ngaji, kalau antum menepati janji sama tempat kerja antum. Izin boleh, fadl. Karena ada teman-teman yang ngaji jemaah. Ya, kenapa beberapa kawan yang buka perusahaan ini, anak tanya, antum kenapa kok nggak merekrut teman-teman yang udah ngaji, kata dia. Ya Allah Ustaz, mereka dedikasi kerjanya kurang, ya. Terus amanahnya dengan waktu jam kerja kurang, ini sebagian. Maka ingat nih, Allah sebutkan orang-orang itu menepati janjinya, menepati perjanjian yang dia lakukan, yang dia buat. Jadi ketika antum jam kerja memang dari jam 7 sampai jam 3, ya sudah. Ada kajian jam 11. Kemana? Ya ditunda. Nantilah kalau pas lagi kosong antum ngaji. Ustaz, ana ini bukan duniawi, Ustaz. Ini bukan duniawi. Ini bentuk kejujuran antum kepada Allah Azza wa Jalla. Menjalankan tugas dengan benar, menjalankan amanah yang diberikan, menepati janji. Itu tanda orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Apa kata Allah kemudian? Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang jujur itu adalah orang yang sabar kalau hidup miskin. Karena ada sebagian orang yang gara-gara dia belajar ilmu, gara-gara masuk Islam, tahu-tahu dia bangkrut. Maka sabar. Ustaz, katanya yang bertakwa kepada Allah itu akan dimudahkan rizkinya, Ustaz. Ana kok tambah sulit rizkinya, Ustaz. Gimana coba? Kalau ada orang yang hijrah, yang ngaji, yang selalu soft pertama, tahu-tahu rezekinya sempit. Lalu dia seakan-akan menagih janji Allah. Ya Allah, mana katanya kalau bertakwa rezekinya lancar. Ini orang ujub sama diri, merasa sudah bertakwa.
Lalu dia nagih, mana ya Allah, aku sudah bertakwa. Orang yang merasa sudah bertakwa berarti belum bertakwa. Orang semakin bertakwa semakin takut gak diterima amalannya. Dia takut sholatnya gak diterima, dia takut puasanya gak diterima, dia takut sodakohnya gak diterima. Itu orang bertakwa. Jadi bukan merasa sudah bertakwa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah. Berapa kali antum baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Kadang-kala nggak pernah, karena merasa sudah diterima. Belum tentu sholat tadi diterima, belum tentu umroh kita diterima, haji kita diterima, sodakoh kita diterima. Minta Rabbana taqabbal minna. Maka di sini orang yang jujur sama Allah itu sabar kalau hidup miskin. Waddarra, sabar kalau kena penyakit. Ahibati fillah, penyakit ini semakin banyak ragamnya. Covid kemarin kita lihat bagaimana banyak yang tumbang. Apakah selesai Covid? Enggak, rumah sakit masih penuh semuanya. Rumah sakit khusus kanker, rumah sakit khusus paru-paru, rumah sakit apa lagi? Khusus jantung, ada tuh. Dan kita semua nunggu penyakit, yang sehat nunggu penyakit. Maka kalau antum harus sakit, sabar. Kenapa? Karena yang memberikan penyakit itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Alhamdulillah. Sabar yang ketiga Allah sebutkan wahinal ba's, ketika perang, ketika harus berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ketika harus mengorbankan jiwa dan hartanya, sabar. Ketika pulang dari peperangan, sebagian sahabat tangannya nggak ada, sebagian matanya tinggal satu. Dan balik lagi dia, enggak, luka Khalid bin Walid. Tapi dia sabar menghadapi peperangan tersebut. Lalu apa kata Allah? Ulaika alladzina shadaqu, itu orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa, yang takut dengan azab Allah, kemudian meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang ulaika, tentang orang-orang yang disebutkan sifat-sifat yang tadi disebutkan itu. Yang pertama berkaitan dengan akidah, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, ya, kitab, nabi-nabi, itu berkaitan dengan akidah yang baik. Dan amal perbuatan yang merupakan efek dari iman. Dan amal itu termasuk dari keimanan. Bukti kalau dia beriman, cahaya dari keimanan itu, dan akhlak yang baik kepada masyarakat. Jadi orang yang jujur itu hablum minallahnya baik, dan hablum minan nasnya terjaga. Maka nasihat anak antum kalau benar jujur sama Allah, jangan cuma baik kepada manusia, buruk hubungan ampun sama Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai di kota Madinah, baru hijrah, kumpul tuh para sahabat Nabi, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, mereka menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang pertama beliau sampaikan? Siapa yang ingat?
Masya Allah, kasih adanya buat Ustaz ini. Ya kalau Ustaznya tahu jemaah. Ayuhan nas, beliau panggil tuh umat manusia. Afsyus salam, tebarkan salam. Pertama nasihat, karena salam ini akan menumbuhkan cinta. Jadi kalau antum jujur di masyarakat, antum tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang biasa permisi ditambah permisinya. Assalamualaikum, permisi. Oh di sini apa? Numpang lewat. Apa? Tabi pun. Ganti assalamualaikum. Apa biasanya kalau jawaban tabi pun? Iya pun. Assalamualaikum. Iya pun. Iya, antum akan mendapatkan itu biasanya. Di awal-awal antum mengganti atau menambahkan, orang akan, loh ini salam ternyata. Lama-kelamaan dia tahu, oh salam orang ini. Waalaikumsalam. Nanti lama-lama seperti itu. Kenapa? Karena salam ini akan menumbuhkan cinta. Afsus salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Berbagilah makanan. Tadi perintah untuk berbagi dengan kerabat, dengan orang-orang miskin. Mulai sekarang antum kalau masak, kalau pulang safar, belilah hadiah, oleh-oleh, bagikan kepada tetangga-tetangganya. Biasanya orang kalau dikasih, ada acara apa ya? Karena kita tidak berbagi kecuali kalau ada acara. Dirubah sekarang. Enggak, alhamdulillah dapat rezeki gitu loh. Apa kata, masya Allah, mudah-mudahan banyak ya rezekinya. Antum dapat lagi, berbagi lagi. Kira-kira bagaimana masyarakat memandang antum? Antum lihat nih orang penampilannya sangar tapi baik. Bagi antum yang jenggot-jenggotan nih, aduh, ini teroris dari mana ini? Biasanya tanda-tanda teroris itu apa? Rumahnya ngontrak. Hati-hati antum kalau rumahnya ngontrak. Ada tuh tanda pertama. Yang kedua, tertutup. Iya. Antum kalau sudah rumahnya ngontrak, tertutup, jarang bergaul dengan masyarakat, aduh. Assalamualaikum Pak Densus, kayaknya tetangga anda ini masuk kriteria itu, kata dia. Maka jangan sampai. Tebarkan salam, berbagi makanan. Wa'at'imut ta'am. Kemudian apa lagi? Wasilul arham. Sambung rahim kalian. Ustaz, saudara ana jauh-jauh, Ustaz. Ana di sini merantau. Ya, berbuat baik itu tidak harus berkunjung. Antum bisa kalau punya rezeki, belikan sesuatu, kirimkan kepada mereka. Bisa apa enggak? Bisa, jam online. COD. Gimana online COD suruh bayar sendiri? Tunjukkan bahwa antum berbuat itu bukan pura-pura. Di malam hari ketika tidak ada satupun yang melihat antum, antum bangun. Wasallu billail wan nasu niyam. Jangan bangunkan istri antum. Yang istri sholat, jangan bangunkan suaminya. Selesaikan sholatmu, baru bangunkan suaminya. Bang, bangun bang. Bahwa engkau sudah sholat. Alhamdulillah. Berapa rakaat? Biar Allah yang tahu. Padahal cuma 1 rakaat. Tapi tadi kita perlu sholat yang tidak ada orang tahu, untuk menunjukkan ana jujur, ana bangun ketika tidak ada manusia, untuk membuktikan aku beribadah untukmu ya Allah. Makanya amalan-amalan tersembunyi ini salah satu tanda kejujuran kita sama Allah.
Nggak semua amalan kita kelihatan orang. Semua sedekahnya ketahuan sama istrinya, jangan. Antum perlu punya khib'un min amalin saleh, amalan soleh yang disembunyikan. Bagaimana sebagian salafus soleh 20 tahun puasa sunnah jamaah, nggak tahu istrinya, nggak tahu orang-orang di pasar. Dia kerjain di pasar. Setiap berangkat ke pasar, istrinya ngasih bekal. Di tengah jalan bekalnya itu disodakohkan sama dia. Sampai pasar, orang pasar berpikir, oh sudah makan di rumah. Padahal dia pulang, ya makan malam itulah berbukanya dia. Nggak semuanya antum harus tunjukkan kepada istri. Apalagi yang merantau nih, yang di kos-kosan, nggak ada yang tahu dia puasa. Ya sudah. Ini menunjukkan antum benar-benar jujur sama Allah Azza, dan tinggalkan kemaksiatan. Ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang takut dengan azab Allah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling benar ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, bagaimana cara meraih kejujuran itu jemaah? Minta sama Allah. Masya Allah. Minta kepada Allah agar dikasih keimanan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta sama engkau ya Allah. Minta apa? Minta petunjuk ya Allah. Minta ketakwaan. Minta kecukupan. Minta penjagaan diri. Mau jatuh lagi dia. Minta sama Allah, katakan Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Cinta, bukan pura-pura, bukan ikut-ikutan, tapi cinta. Karena cinta itu puncak dari kejujuran. Dan kita tahu, karena cinta lautan diseberangi, gunung didaki. Gimana kalau cinta antum sama Allah? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulub. Hiasi di hati kami ya Allah. Jadi orang senang berbuat baik karena Allah Azza wa Jalla. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, bencikan kepada kami kefasikan, dosa-dosa besar, dan bencikan kepada kami dosa-dosa kecil. Karena ada sebagian orang semakin pinter ngajinya, semakin faham mana dosa besar, mana dosa kecil. Ini kecil mah, insya Allah istighfar cukup. Belum masuk dosa besar ini katanya Ustadz. Dia ilmunya ternyata membuat dia jadi cinta sama kemaksiatan. Jangan. Kita minta supaya kita benci. Mau dosa kecil, na'udzubillah. Memandang yang haram. Dosa besar, dosa kecil. Jamaah. Memandang perempuan lewat nih. Subhanallah. Anaknya siapa fulan ini, Masya Allah. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil lah jemaah. Istighfar cukup Ustaz. Tadi orang sampai seperti itu. Tapi bagaimana kita dibuat benci? Enggak. Ini dosa. Bukan masalah kecil besarnya. Ana berbuat dosa sama Allah. Dan dosa itu walaupun kecil akan membuat karat di hati ana. Wala saghirata ma'al israr. Dan enggak ada dosa kecil kalau terus dilakukan. Jadi seperti batu yang bertumpuk kemudian jadi besar. Di sini kita doa minta sama Allah. Maka ketika antum tergoda untuk berbuat maksiat, pejamkan mata antum, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan membisikkan kepada antum. Antum ingat dosa besar itu ada berapa? Ini enggak termasuk. Iya, nasihat dari setan. Jazakallahu khair.
kala kita menjadikan setan itu penasehat kita, konsultan. Ini dia setan dosa besar? Enggak, dosa kecil, aman. Antum sholat isya selesai sudah. Innal hasanat yudhibna sayiat. Benar ya? Iya. Kita kadang-kadang seperti itu. Sehingga kejujuran kita mulai berkurang, pelan-pelan kita tinggalkan agama Allah. Maka minta kepada Allah. Dan kau bicara kejujuran, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur, bukan pura-pura, dengan jujur dia minta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firashi. Maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun matinya di atas ranjang. Kenapa antum nggak minta? Tapi harus jujur. Tidak semua sahabat mati di medan perang. Sebagaimana kita tahu Abu Bakar tidak mati di medan perang. Tapi dia orang yang selalu berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia termasuk minas siddiqin. Dia akan dapat tuh derajat orang-orang yang mati syahid. Maka berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian amalkan. Kita mau Ramadan nih, engkau jujur cinta sama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Antum benar doa minta sampai Ramadan. Boleh jadi lisan antum iya, tapi perbuatan antum enggak. Mana buktinya engkau kepingin Ramadan? Engkau puasa sunnah? Enggak. Engkau baca Quran? Enggak. Terus apa persiapan? Kalau engkau benar ingin Ramadan jujur, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik ya, yang ngomong doang, besar omongannya. Kata Allah, walau aradul khuruj la'addu lahul udda. Kalau mereka benar ingin ikut perang, mereka akan persiapan. Dan di sini kalau antum benar ingin Ramadan, antum akan persiapan. Allah berfirman, fa idza azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Tuh, kalau sudah urusannya datang ya, kemudian kita memang harus melakukan tugas perintah Allah Azza wa Jalla, berjihad di jalan Allah. Kalau mereka jujur, itu akan lebih baik buat dia. Allah akan mudahkan semuanya, jemaah. Terakhir, ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, fa asdaqun nas, orang yang paling jujur, man sahha ikhlasuhu wa tawakkuluh, adalah orang yang paling benar keikhlasannya dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Baru antum akan jadi orang yang paling jujur. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Urgen, mohon dibaca Ustaz. Ini kayak kalau apa? Kalau kita masukin barang di pesawat, ada yang dikasih apa? Fragile itu ya. Nah, Bismillah. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan selalu. Izin bertanya Ustaz, Ana sudah menikah 5 bulan. Namun Ustaz, suami Ana ternyata biseksual. Selama ini Ana tidak diberi nafkah lahir maupun batin, dan dalam hubungan pun belum. Suami cenderung berakhlak buruk kepada Ana. Ustaz, apa yang harus Ana lakukan? Sedang suami semakin hari perilakunya tidak berubah, masih sering chatting dan bertemu dengan laki-laki. Suami juga HIV. Dosakah Ana bila ingin berpisah? Namun suami tidak merespon dan semakin menyiksa. Bahkan hak istri tidak diberikan kepada Ana. Syukron Ustaz, mohon bantuannya Ustaz. Ustaz, apa hal ini sebuah aib jika Ana menceritakan kepada keluarga suami? Karena suami melarang dan marah kepada Ana, dan Ana takut tidak mendapatkan ridho suami.
Ini suami engkau bungkus, engkau kirimkan ke orang tuanya. COD. Iya jamaah. Jadi tujuan menikah itu apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan menikah mencari pendamping dalam melalui perjalanan panjang melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tujuan menikah adalah mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan suami. Maka yang harus engkau lakukan, yang pertama, engkau perbaiki suamimu kalau masih mungkin diperbaiki. Yang kedua, kalau tidak mungkin, kau sampaikan kepada keluarganya. Mungkin keluarganya yang bisa memperbaiki. Kalau tidak, yang kau gugat cerai. Orang yang gugat cerai karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Iya, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau dikatakan apakah ini aib? Aib. Ini aib. Tapi aib yang perlu diperbaiki. Kalau engkau ceritakan kepada orang yang dapat memperbaiki. Siapa? Keluarganya. Boleh jadi keluarganya nggak tahu sama. Allah, ada seorang laki-laki yang Masya Allah, keluarganya taunya laki-laki itu orang baik, selalu sholat duha di rumahnya, puasa Senin Kemis, ternyata narkoba. Keluarganya nggak tahu. Tapi sang suami nggak bisa menyembunyikan itu di hadapan istrinya. Kalau di hadapan orang tua bisa, karena dia jarang ketemu sama orang tua. Mungkin dia ketemu terus berangkat kerja ya, tapi sama istri dia tidur bersama istrinya, sehingga dia tahu. Maka nasihat ana, ya engkau gugat cerai mungkin lebih baik, dan kau sampaikan kepada keluarganya, kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ana jamaah, jangan sembarangan memilih pasangan hidup. Ana nggak tahu kok bisa anti menikah dengan orang ini. Apa yang menarik dari orang itu sehingga engkau menerima dia? Boleh jadi wajahnya, boleh jadi hartanya. Padahal dalam agama kita kriteria pemimpin di dalam rumah itu, sebelum pemimpin di luar rumah itu adalah akhlak dan agamanya. Ahibati fillah, bicara LGBT ya. Bicara LGBT ini termasuk bicara yang terlarang. Kalau kita bicara via medsos, bisa ditutup medsos kita. Karena mereka benar-benar mempropagandakan agar Allah murka kepada manusia. Masya Allah, kayaknya antum harus pegang Ustaz. Satu-satu berikan kepada anak Ustaz. Pertanyaan dari istri ana Ustaz. Harta ana hanya suami ana yang soleh. Harta ana hanya suami ana yang soleh. Sehingga harta yang paling ana cintai adalah suami ana. Tapi ana tidak sanggup berbagi. Apakah ana munafik? Jangan dibagi suaminya. Mati suaminya kalau dibagi jamaah. Suami itu punya, ini suaminya pura-pura istri ana bertanya jamaah ya. Ini ada aja. Iya. Suami itu punya hak nikah 4. Maka kalau antum memang membutuhkan, gak usah banyak ngomong lah. Orang kalau butuh itu ya akan jalan, karena dia butuh. Tapi kalau antum gak butuh, jangan niru sohibnya. Oh fulan,
Udah nikah, kenapa anak belum? Anak punya fulus. Urusannya bukan punya fulus. Antum ngurusin satu ruwet, mau ngurusin dua. Ada orang yang istrinya dua tidur di masjid. Nah, antum kira, oh masya Allah, tapi nggak apa-apa Ustaz, anak supaya sering tidur di masjid. Tapi intinya tadi, para wanita yang istrinya tidak ngambil haknya yang tiga, yang suaminya tidak ngambil haknya yang tiga, punya haknya suami, maka hendaklah engkau benar-benar menghargai dan memuliakan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dan kalau terjadi suaminya nikah lagi tanpa izin, maka engkau pura-pura nggak tahu. Ya sudahlah, berarti dia nggak ingin melukai hatimu. Dia ingin jaga keutuhan rumah tangganya. Kadang-kadang istri mengatakan, oh munafik, ini munafik, nggak jujur dia sama. Enggak, dia ingin menjaga hati istrinya. Kadang-kadang seperti itu aja. Cuma dia membutuhkan hal itu, tapi dia nggak ingin nyakiti hati istri. Istri itu kalau suaminya kerja keluar kota 3 hari nggak pulang, cemburu dia. Enggak, bang, kapan pulang? Tunggu sepekan lagi. Bismillah bang, yang penting pulang bawa fulus bang. Siap. Tapi kalau tahu kawin lagi, nggak ada cuma. Maka kita perlu jujur sama Allah Azza wa Jalla bahwa hidup ini ujian dari Allah SWT. Antum mungkin diuji dengan istri yang pencemburu. Ada istri-istri yang cemburu sekali, dia cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan menghadapi istri yang pencemburu? Bacakan ayat-ayat Allah, ikutkan daurah keluarga biar dia mengizinkan suaminya nikah lagi. Antum gak perlu izin. Betul apa salah? Oh, senang antum jamaah. Iya. Baik, tadi Anda mau ngomong apa jamaah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda mau ngomong apa? Iya, jadi intinya jangan antum menikah lagi dengan niat yang salah. Ketika antum benar membutuhkan hal itu dan antum punya istri yang pencemburu, antum gak perlu bacakan ayat kepada dia. Dia tetap pencemburu. Apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah supaya dilembutkan hati istrinya. Karena mungkin sekarang Ustaz, anak takut Ustaz. Anak kalau nikah lagi, anak takut berantakan rumah tangga anak. Anak takut gak disapa sama ibu anak sendiri. Iya. Ada yang ibunya, nah kalau engkau kawin lagi, nah nggak ibu anggap anak tuh. Ada mungkin. Ini sekarang kondisi yang ada. Maka antum benar-benar harus menghadap kepada Sang Pencipta yang memiliki hati para wanita itu supaya Allah lembutkan hatinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak perlu pertanyaan yang dibuat-buat kayak tadi itu jemaah. Bagaimana cara agar bisa istiqomah dalam mendakwahkan ilmu di tengah-tengah keluarga yang masih awam? Dakwah itu tidak selalu harus berbicara. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah dalam kondisi kalian diam. Tunjukkan, buktikan bahwa apa yang antum jalankan itu diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu ada cahaya, jangan. Ketika antum di keluarga yang awam yang belum mengerti, tunjukkan setelah antum ngaji, antum semakin berbakti kepada orang tua.
pulang mijetin kaki orang tua, pulang bawa oleh-oleh buat orang tua, pulang nyusun sandal di rumah, bersih-bersih di rumah, sehingga orang tua melihat antum ikut aliran apa anak-anak ini, kok dia jadi suka bersih-bersih di rumah, kok dia lebih menghormatin orang tuanya daripada yang dulu, sama adiknya perhatian, sama kakaknya lebih menghargai, sama tetangga suka membantu. Maka semoga dengan itu keluarga tahu insya Allah ini benar. Barakallahu fikum. Bagaimana menghadapi iman yang cepat naik turun di usia 20 tahun? Yang cepat naik turun. Naiknya cepat, turunnya cepat juga jam. Ya tadi udah ana sampaikan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa lusuh jemaah. Di dalam hati kalian sebagaimana pakaian itu bisa lusuh. Terus apa solusinya? Doa. Fasalullaha an yujaddida imanakum. Minta sama Allah supaya diperbaharui keimanannya. Maka baca doa-doa. Antum kalau ngelihat doa-doa yang dipanjatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, banyak kali yang berkaitan dengan keimanan. Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Bagikan buat aku ya Allah, yang dengan itu aku terhindar dari kemaksiatan. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu ya Allah. Minta doa, kemudian baca Quran tiap hari. Usahakan baca Quran sama artinya. Kemudian setelah itu berkawan dengan orang-orang soleh. Karena orang soleh itu akan mengingatkan kita kalau kita lupa, dan akan menyemangati kita kalau kita ingat. Ada orang yang tahu perbuatan dosa, dosa itu, oh iya, tahu anak ini dosa, tapi gimana, anak kan masih muda. Ada yang seperti itu. Tapi tadi orang-orang saleh akan menyemangatin kita untuk meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, kawan-kawan yang saleh, dan mengingatkan kita dengan aib-aib dan kekurangan kita. Insya Allah Allah akan Allah akan kembalikan keimanan kita. Ketika iman antum turun, yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah silahkan ditinggalkan. Kalau masih bisa melaksanakan yang sunnah, laksanakan yang sunnah walaupun cepat-cepat. Umpamanya salat qobliyah ba'diyah, antum baca Al-Fatihah aja. Aduh Ustaz, ana kalau mau baca surat males Ustaz. Udah baca Al-Fatihah. Ana berdiri males Ustaz. Ya duduk nggak apa-apa. Salat sunnah. Mempertahankan. Tapi kalau sudah nggak bisa, sangat nggak bisa, sudah yang wajib jangan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara meluluhkan hati kedua orang tua, terutama ibu, untuk meminta restu pernikahan yang tidak disukai oleh orang tua karena masa lalu yang buruk, tetapi orang tersebut, calon fulan, sudah meninggalkan masa lalunya dan sudah hijrah. Afwan Ustaz. Iya, kalau bicara menikah jamaah, orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada anak, tapi anak hendaklah berkomunikasi baik sama orang tuanya yang akan menikah engkau. Kalau orang itu pernah punya masa lalu yang gelap, yang penuh dengan dosa, engkau perlu membuktikan kepada orang tua bahwa dia hijrah.
Sampaikan kepada orang tua, silahkan ayah cari tahu tentang dia. Yuk, ini kawan-kawan dia. Karena takut orang tua itu sayang sama antum sebenarnya. Ini kayaknya seorang perempuan yang tanya, sayang sama anti. Karena dikhawatirkan orang itu pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura hijrah. Ada yang pura-pura baik, yang kemudian menipu para akhwat. Maka di sini orang tua hadir untuk mencari tahu. Berangkat ke rumahnya atau cari kawannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya Allah meluluhkan hati orang tua. Tapi kalau orang tua tetap nggak percaya, ya alhamdulillah banyak ikhwan yang lainnya. Nah, ketika engkau meninggalkan karena berbakti sama orang tua, insya Allah Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Afwan Ustaz izin bertanya. Dukun apa ini? Dukun kan adalah perbuatan yang syirik. Oke, dukun kan adalah perbuatan yang syirik dan termasuk dosa yang besar. Bagaimana cara seorang anak jika ingin menyelamatkan ketika orang tuanya menjadi dukun tersebut dan telah meninggal dunia? Dan apakah doa seorang anak akan sampai kepada orang tua tersebut? Ahibati fillah, bicara dukun ini, ya ada dukun yang dukun-dukunan. Dia melakukan perdukunan nyari fulus saja. Ada yang memang dukun beneran. Ada seorang dukun di Yaman, dia sudah tobat. Dia ngomong, yang datang ke ana itu, kata dia, jenderal-jenderal, bintang 1, bintang 2, bagaimana dia supaya jadi bintang 3. Kata dia, kalau ana bisa menjadikan dia bintang 3, ana sendiri jadi jenderal, kata dia. Iya jamaah, artinya dia dukun-dukunan sebenarnya. Artinya dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia melakukan penipuan kepada. Ada dukun-dukun yang melakukan penipuan. Ya nggak tahu apakah orang tahu tua antum sudah sampai ke tingkatan kesyirikan. Kalau mati di atas kesyirikan, ya antum nggak bisa doakan dia. Berhenti sholat, ya, meninggalkan sholat. Bahkan kadang-kala dia menginjak-injak Al-Quran, ya. Dia memang benar-benar dukun yang menghadirkan jin. Ketika memang seperti itu, ya nggak bisa kita doakan. Kalau memang mati di atas kesyirikan. Tapi kalau kita nggak tahu, maka hukum asalnya tetap dia Islam. Ya kita doakan dia. Maka harus dipastikan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, jika kita ibadah itu sebaiknya dirahasiakan, apakah ibadah yang kita tunjukkan kepada anak kita salah satu ibadah yang sengaja ditampakkan niat saya agar menjadi contoh kepada anak tersebut? Iya, artinya kita tunjukkan tidak ke khalayak ramai. Kita dianjurkan. Jadi sholat yang paling baik buat laki-laki itu di mana? Di rumah. Laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat orang laki itu di mana? Jamaah, di mana? Di rumah. Fi baitihi, kata Nabi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Itu hadisnya seperti itu. Jamaah, itu hadis Nabi SAW. Maka laki-laki sholatlah di rumah, perbanyak sholat di rumah, azan ke masjid. Nah, bagaimana di rumah? Di rumah itu kadang-kala nggak ada sholat. Istri antum nifas 40 hari nggak ada sholat. Kalau antum semuanya di masjid, anak-anak antum nggak pernah ngelihat ini kok rumah nggak ada yang sholat. Disinilah antum sholat di rumah, ngajarin anak-anak mereka. Dan tentunya anak-anak butuh contoh. Jamaah, anak-anak itu mungkin salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Untuk melihat, ada orang tua yang ngerokok, ya, ngomong sama, nah jangan ngerokok, nah ini penyakit, nah. Yang didengar anak apa? Rokok enak. Yang dia salah dengar,
Iya ayah. Apa ayah? Jangan ngerokok. Oh iya ya. Ayahnya pergi, dia coba. Kenapa? Dia salah dengar, tapi ngelihat nggak salah. Lalu gimana ayah ngomong haram, ayah ngomong nggak enak, tapi ayah ngerokok? Dia akan mencontoh, jemaah. Maka di sini pentingnya seorang ayah memberikan contoh di rumah. Jangan pegang handphone. Belajar. Ayahnya pegang handphone. Apa yang didengar anaknya? Pegang handphone, sana main handphone. Itu yang didengar sama anaknya. Kenapa? Itu yang dia lihat dari bapaknya. Maka di sini sholat itu perlu ditunjukkan kepada anak. Ada sholat yang memang perlu dilihat sama dia. Sholat qobliyah, ba'diyah. Kadang-kala anak-anak tanya, yang perempuan, "Bapak sholat apa? Kan udah pulang dari masjid." Dia kepingin tahu gitu. Maka di sini bagaimana memperbanyak sholat sunnah di rumah, walaupun kelihatan anak ya nggak tersembunyi, anaknya ngelihat. Tapi masa antum mau riak sama anak? Nih, lihat nak, bapak ini orang soleh. Nggak laku sama anaknya. Kata anaknya, "Nah, kita tahu bapak kita sendirilah." Barakallahu fikum. Bagaimana cara agar istiqomah dalam hijrah tanpa pendidikan pondok pesantren sebelumnya? Sedangkan tidak memiliki teman dalam hijrah. Ini masalahnya. Antum datang kajian nggak punya teman. Padahal di sini ada ratusan. Ini berapa yang hadir? 500? 1000? Antum di antara 1000 orang tapi sendirian, nggak punya teman hijrah. Cari teman di sini. Ada seorang yang hijrah, jemaah, suami istri ini masya Allah hijrah. Dia ketemu ana, lalu dia cerita, dulu saat waktu pertama ana hijrah, ana ikut kajian ustadz di sebuah masjid sama istri ana. Ana masuk ke masjid, istri ana di bagian perempuan. Nggak ada yang menyapa ana. Ana WA istri, engkau ada yang nyapa dirimu di sana? Sama, nggak ada. Tuh jemaah. Kita ini kadang-kadang ngelihat ada orang baru, seharusnya duduk assalamualaikum, oh bid'ah salaman. Kata siapa salaman bid'ah? Sunnah salaman itu ketika berjumpa, antum kan baru ketemu dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, kefal. Orang itu senang, ya Allah, ada kawan aku. Ganti apa? Bukan tukar-tukaran nomor handphone. Maka di sini nasihat anak, nggak harus antum punya pendidikan pesantren. Berapa banyak di antara salafus soleh yang baru hijrah umur 40 tahun, umur 50 tahun, tapi dia belajar menuntut ilmu. Maka di sini ketika antum hijrah, antum datang ke rumah Allah, di Masjid Al Hayat, tanya ada jadwal kajian apa? Ustaz, ana bukan dari sini. Antum tanya di mana tempat antum? Antum cari masjid yang ada kajian, ikutin kajian tafsir untuk menambah keimanan antum dengan Al-Quran. Disitulah antum dapat kawan hijrah. Kalau antum hadir kajian setiap pekan 2 kali, antum tiap pekan dapat 1 kawan atau 2 kawan, sebulan tambah kawan antum. Maka nasihat anak, kalau antum datang kajian, jangan gerombol. Yang dari Lampung Timur sendiri, bikin kelompok di sini. Enggak, nyebar ke saya, bisa antum cari saudara baru. Itu dilakukan. Emak-emak juga seperti itu. Terus berdoa jamaah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah supaya ditetapkan di atas agama Allah ini. Jangan berhenti. Karena nggak ada jaminan antum mati di atas Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas Islam. Alhamdulillah jemaah, ini soal terakhir kata jemaah. Karena ana harus langsung menuju ke pelabuhan. Iya, kita pulang jalan darat ini jemaah. Doakan mudah-mudahan selamat. Ustaz, ana punya tetangga mu'allaf. Mu'allaf karena demi menikahi istrinya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Apakah salah jika beliau meninggal dan tidak ikut mensolatkan? Kita tahu sholat jenazah ini termasuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolati, ya sudah selesai. Tapi berkaitan dengan mu'allaf jemaah, nasihat ana ya, buat para wanita
yang menikah dengan laki-laki non-muslim yang kemudian masuk Islam, sebelum menikah suruh belajar dulu dia tentang Islam. Karena ada yang menikah hanya untuk mendapatkan legalitas. Soalnya kalau ke KUA beda agama nggak akan diurusin. Masuk Islam ya? Masuk Islam. Bisa syahadat? Bisa. Nanti nggak ada dia punya keyakinan sama sekali tentang Islam itu. Maka akhirnya termasuk tadi dari ayat yang kita baca di awal tadi, yang lisannya mengatakan beriman tapi dia nggak beriman sebenarnya. Maka hendaklah dipastikan dulu dia benar-benar Islam. Tunjukkan ini loh buku Islam, kenalkan sama ustadz ya, ajak ke majelis ilmu suaminya. Semoga dengan itu dia dapat tiket ke surga dengan memasukkan suaminya ke dalam agama Allah Azza wa Jal, dan menjadikan dia orang yang benar-benar beriman, bukan hanya untuk legalitas pernikahan. Ahibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Semoga apa yang sudah didapatkan dapat kita amalkan dan antum sampaikan kepada orang lain. Setiap antum datang kajian, tolong bawa orang baru datang ngaji lagi, belajar. Jangan sampai antum mencukupkan ilmu itu untuk diri antum sendiri. Karena Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Oh Ustaz, ana sudah beriman, ana sudah beramal soleh, tetap rugi antum. Karena ada syarat ketiga, wa tawasau bil haq. Antum kapan menyampaikan? Wah, ana bukan ustaz. Menyampaikan itu tidak harus ustaz. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Watawasau bil haq. Yang keempat, watawasau bis sabr. Antum harus sabar dicaci, dimaki oleh masyarakat demi menegakkan agama Allah ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka